Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube semua yang saya hormati. Hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas seorang CEO dari founder daripada aplikasi yang benar-benar nomor wahid di dunia ya, yang nomor satu di dunia, yang banyak pengikutnya, yang banyak pengunduhnya. Aplikasi ini adalah Facebook. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mari kita putar intro dari channel saya, Pemikir Ulo. Oke teman-teman semua, Mark ini nama lengkapnya adalah Mark Elliot Zuckerberg ya, lahir pada tahun 1984 di New York, Amerika Serikat. Perjalanan hidup dari Mark Zuckerberg ini kayaknya cukup berwarna ya, sehingga sampai pada saat ini dia sudah memiliki istri orang Asia namanya Priscilla Chen, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Maxima sama August Chan Zuckerberg. Kekayaan Mark ditaksir oleh majalah Forbes Amerika Serikat itu 70 miliar US dollar ya pada tahun 2017. Namun baru-baru ini di tahun 2019 itu perkiraan dari liputan6.com ya, itu sekitar 80 miliar US dollar. Itu kalau uang 80 miliar US dollar teman-teman belikan pangsit di jalanan, kira-kira dapat berapa mangkuk ya? Teman-teman bercanda itu teman, ngapain juga mau beli pangsit banyak-banyak ya? Buat mandi ya. Oke lanjut teman-teman. Mark itu memiliki nama lengkap Mark Elliot Zuckerberg ya, lahir dari orang tua bernama Edward dan ibunya bernama Karin. Edward itu bapaknya adalah seorang dokter gigi, sementara ibunya adalah seorang yang berprofesi sebagai psikolog. Pada usia 8 tahun orang tua Mark itu sangat memperhatikan pendidikannya. Orang tuanya membekali dia dengan seluruh peralatan yang dianggap menyenangkan untuk Mark belajar gitu. Bayangkan di usia 8 tahun itu Mark sudah dibekali dengan personal computer ya, PC, sama bapaknya untuk dia belajar gitu, dan dia suka sekali mengotak-ngatik komputer pada usia tersebut. Sementara kita di usia 8 tahun itu atau setara dengan kelas 2 apa 1 ya, 1 apa 2 SD ya, keseharian kita main di sungai ya, main-main di sawah gitu ya. Tapi Mark di usia segitu dia sudah tahu mengoperasikan komputer ya. Jadi ini kelebihan dari Mark sendiri sih. Nah kemudian teman-teman, Mark itu adalah seorang mahasiswa awalnya di University Harvard ya, pada tahun 2002 sampai 2004. Dan kemudian dia menciptakan sistem jejaring sosial yang memudahkan antara mahasiswa dan para dosen di Harvard untuk saling berkomunikasi ya. Tapi lambat laun ternyata orang di luar dari kampus juga menyenangi aplikasi ini gitu, sehingga banyak yang tertarik. Untuk mengembangkan Facebook tersebut, Mark bersama teman-teman timnya ya, pengembang Facebook itu menyewa salah satu tempat di Palo Alto, California ya, untuk mengembangkan aplikasi Facebook tersebut. Dan ada yang menarik teman-teman, pada saat dia asik mengembangkan Facebook, si Mark lupa bahwa dia adalah seorang mahasiswa, sehingga tugas-tugasnya dia jarang kerja, dia lupa masuk, dia banyak bolosnya gitu ya, sehingga dia kena pilihan yang benar-benar berat pada saat itu. Dia disuruh memilih sama dosennya antara menjadi seorang pengembang Facebook atau melanjutkan kuliah, fokus di kuliah. Dan dengan sangat optimis, ini benar-benar optimis ya, Mark memilih untuk di drop out dari kampus, dan dia berusaha dan dia maju sebagai seorang pengembang dalam dunia teknologi ya. Akhirnya kita lihat saat ini berkat pikiran optimisnya dia berhasil menguasai dunia teknologi. Sebelumnya Mark bersama teman-temannya juga selama kuliah itu mengembangkan aplikasi MP3 player. Mungkin MP3 player yang pernah kita gunakan salah satunya adalah Winamp ya, Winamp. Nah itu juga merupakan salah satu aplikasi yang dibuat sama Mark ya. Cuma kita nggak tahu kan sejarah dari Winamp tersebut. Mark ini selalu menawarkan inovasi teknologi untuk Universitas Harvard, tapi dengan berbagai alasan pihak kampus selalu menolak ide-ide tersebut. Dan Mark juga tak putus asa, dia mencoba mencari cara gimana sampai bisa diterima nih aplikasi ini gitu, atau proyek yang sementara dia bikin gitu. Aplikasi pertama Mark adalah Course Match ya. Jadi Course
Crossmatch ini adalah kinerjanya seperti ini, misalnya website ya, dan memungkinkan di dalam website tersebut teman-teman mereka saling berkomunikasi, antara satu orang dengan yang lain itu saling berkomunikasi, termasuk para dosen gitu. Tapi selalu ditolak sama kampus dan akhirnya berhasil sih dengan usaha kerja kerasnya. Nah, yang lucu pada saat itu Mark menyabit data-data mahasiswa di Harvard ya, kemudian dia masukkan dalam website Crossmatch tersebut, dan akhirnya dia dipanggil sama pihak kampus dan akhirnya dia diperkarakan gitu. Tetapi Mark tidak menyesali apa yang telah dia lakukan, justru dari situ wawasannya mulai berkembang dan mendirikan sebuah situs yang bernama Facebook ya, sampai kita kenal saat ini hadir di tengah-tengah kita. Dalam sebuah kesempatan itu Mark pernah bilang bahwa dengan adanya Facebook hadir di tengah-tengah kita, itu akan lebih memudahkan satu orang dengan orang yang lainnya berkomunikasi, sehingga waktu dan tempat juga lebih efisien ya dalam penggunaan anggaran. Oleh sebab itu Mark sangat-sangat mencintai aplikasinya ini. Pada tahun 2019 kemarin kalau nggak salah sih, kita pernah dengar bahwa saham Mark itu anjlok ya, rugi, tapi belakangan juga masih naik dalam tren yang bagus gitu. Dalam majalah Forbes ya, yang dirilis datanya tentang beberapa orang terkaya di dunia, salah satunya adalah Mark Zuckerberg. Dia bertengger di posisi 5 setelah sebelumnya dia berada di posisi 3 hanya karena dia mengalami skandal, maka dia turun dari 3 ke 5. Tapi nggak apa-apa lah, orang terkaya di dunia ini loh, bukan terkaya di Indonesia. Oke, semoga apa yang saya cerita hari ini bisa membantu teman-teman dalam menambah wawasannya seputar aplikasi Facebook. Semoga teman-teman semua mendapat ilmunya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.